Halo semua, kembali lagi dalam kajian kultural komunikasi. Saat ini kita akan bicara tentang representasi, identitas, dan regulasi. Nah, kita kembali sedikit apa itu tentang representasi, identitas, dan regulasi. Sebenarnya tiga hal itu berkaitan di dalam circuit of culture dan termasuk dalam 3 dari 5 elemen yang ada. Kenapa saya bahas khusus untuk 3 ini? Karena yang 3 ini sangat kuat sekali dan sangat banyak contohnya, dan terutama dari 3 hal ini dalam kajian komunikasi budaya atau cultural communication itu sangat kuat sekali. Jadi kita melihat khusus dari 3 itu ya. Nah, kita awali pertama yaitu tentang budaya. Budaya itu apa? Kita harus tahu dulu tentang budaya. Nah, saya akan memakai teori atau definisi dari Hall, yaitu budaya itu tentang makna yang dibagikan. Kemudian apa hubungannya? Ada representasi, ada budaya, kemudian juga ada bahasa. Nah, budaya itu makna yang dibagikan memakai apa? Memakai bahasa. Dan bahasa sendiri itu adalah, maaf ya anginnya gede banget, gerak-gerak. Bahasa sendiri itu membuat arti itu menjadi masuk akal ya, karena memakai simbol, memakai kata, memakai kalimat. Kemudian sebuah representasi apa pentingnya di sini? Representasi itu adalah makna yang diproduksi dan dipertukarkan. Nah, dipertukarkan melalui apa? Melalui bahasa itu. Jadi budaya itu adalah sebuah produksi dari representasi yang disebarluaskan melalui bahasa. Jadi hubungannya itu. Kemudian budaya sendiri itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa definisi dari Hall, khusus yang tahun 97 ada di RPS judul bukunya. Budaya adalah sesuatu yang terbaik yang sudah pernah dipikirkan dan dikatakan. Jadi dari semua pembicaraan, diskurs atau perbincangan, nah ada satu hal yang terbaik dan itu sudah dipikirkan dan dikatakan. Itu menjadi satu budaya. Agak abstrak ya, tapi itu sebuah memproduksi sesuatu yang pasti yang terbaik. Kemudian budaya juga bisa disebut sebagai budaya sesuatu yang klasik, sesuatu yang high culture. Kalau kalian ingat di KAB itu ada sesuatu yang high culture context. Nah, dia punya produksi apa di situ? Misalnya musik klasik, oh itu dianggap berbudaya, atau high culture dianggap sebagai berbudaya. Kemudian yang ketiga, budaya itu juga didefinisikan sebagai kehidupan sehari-hari oleh kebanyakan orang dan oleh orang pada umumnya, ordinary people. Yaitu bisa dikenal juga dalam nama ini, apa namanya? Mass or popular culture. Jadi budaya populer itu bisa masuk dalam definisi ini, yang dilakukan oleh orang sehari-hari. Kemudian budaya juga cara hidup orang, komunitas, negara, atau satu kelompok sosial ya. Jadi cara orang atau seperti ritual yang mereka lakukan dengan kegiatan dan lain-lain dari sebuah komunitas dan negara satu dan yang lain berbeda, itu disebut budaya juga. Kemudian ini harusnya nomor 5 ya. Kemudian budaya itu juga nilai-nilai yang dibagikan oleh sebuah komunitas atau sebuah grup. Misalnya nilai-nilai dalam komunitas basket itu apa? Bahwa lari adalah penting misalnya, walaupun itu main basket tapi lari adalah penting misalnya itu ada nilai-nilai yang dibagikan dan diproduksi oleh oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Kemudian kita masuk dalam representasi, identitas, dan regulasi tadi. Nah, representasi itu adalah pembentukan dari sebuah produk budaya. Dan representasi itu mempunyai makna yang diproduksi dan dipertukarkan.
Yang kita ingat caranya adalah melalui bahasa. Jadi representasi itu mempunyai produk budaya yang dimaknai dan akhirnya dipertukarkan atau disebarkan. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian identitas itu adalah arti dari yang dibagikan itu dari individu ke publik atau dari satu institusi ke masyarakat luas atau dari satu komunitas ke komunitas yang lebih besar. Jadi identitas itu biasanya terlihat dari something we perform, apa yang kita tunjukkan atau apa yang kita lakukan. Kelihatan. Ya, dari yang biasanya dari kegiatan yang kita lakukan atau apa yang kita tunjukkan di sana. Itu adalah identitas. Dan regulasi itu secara umum kita tahu artinya adalah aturan ya. Regulation itu terdiri dari sebuah aturan atau kontrol dari aktivitas budaya. Ini kita memakai dalam konteks kajian kultural komunikasi. Jadi dari sebuah aktivitas budaya di situ ada aturannya seperti apa. Kemudian saya memakai contoh dari tulisannya Nechaeva, dia orang Rusia. Dia menganalisis promosi dari event internasional Dubai Expo 2020 PR Campaign. Hanya saja Dubai Expo 2020 ini dibatalkan ya karena COVID. Harusnya mereka melakukan di bulan April kalau tidak salah. Kemudian ditunda sampai Oktober tahun ini, lalu sampai April 2022. Ya, kita tunggu nanti. Tapi ini sudah ada analisisnya karena mereka sudah memulai kampanye itu sejak April. Nah, ini bendera dari Dubai. Dubai itu di negara mana? Saya punya bendera tapi ternyata berbeda. Ini waktu saya ke Yordania ternyata berbeda ya, ada bintangnya dan bentuknya segitiga. Kalau yang ini adalah UAE ya, United Arab Emirates ya, dari Middle East. Nah, Dubai 2020 itu memakai kampanye yaitu hand in hand. Kenapa? Karena mereka ada regulasinya, yaitu regulasinya adalah Arab Society atau masyarakat Arab itu dibatasi oleh aturan hukum dan juga agama. Mereka tidak bisa menunjukkan wajah wanita. Misal pun iya, itu hanya matanya saja. Kemudian itu pun masih bisa salah. Lalu kalau mereka memutuskan kampanye hanya memakai laki-laki, nanti dianggap diskriminasi. Kemudian mereka pilih hand, dan hand in hand itu masuk ke dalam visi misi mereka. Kemudian dari itu regulasi yang pertama. Regulasi yang kedua itu tantangannya adalah UAE atau Arab ini, Emirat Arab ini kecenderungannya itu sering ya dianggap sebagai sering menyalahgunakan migrant workers atau pekerja migran untuk proyek-proyek konstruksi, proyek-proyek fisik itu. Nah, mereka ingin menunjukkan bahwa dengan hand dan dengan semua kampanye yang menunjukkan work safety itu akan tidak melanggar regulasi ini. Jadi selalu dalam kampanye, dalam kegiatan mereka selalu menunjukkan ada work safety ini. Jadi secara regulasi mereka tidak melanggar, ya. Kemudian tadi yang regulasi. Nah, sekarang dari poin representasi itu Expo Dubai 2020 itu adalah yang pertama kali di MEASA region. MEASA itu apa? Itu adalah Middle East, Africa, and South Asia nations ya. Dari MEASA negara-negara di sini itu mereka itu yang pertama kali itu merepresentasikan. Di sini bisa dianggap sebagai perwakilan, tapi bisa juga dianggap sebagai bahwa siapa sih yang pertama itu representasinya adalah dari Dubai 2020 itu. Lalu ada bentuk representasi apa yang ditunjukkan? Nah, dari kampanyenya itu ada banyak. Yang jelas mereka ingin merepresentasikan atau ingin menunjukkan, mewujudkan keunikan
kemudian kekhasan dari lokalitas, yaitu elements of Arabic culture. Anda bisa lihat di foto ini, mereka ini salah satu posternya, yang jelas ada tulisan Arabnya juga, kemudian ada yang memakai baju yang sangat khas Arab, anak kecilnya juga. Kemudian bagaimana wajahnya itu sangat mewakili atau merepresentasikan dari ada maknanya, bahwa kita melihat ini, kita melihat ada satu makna bahwa ini orang Arab ya, dan ini sangat terlihat dari poster yang ada. Kemudian ada representasi juga yang lain yang dimaksudkan oleh kampanye ini adalah tentang hubungan antar manusia, human connectivity. Lalu disampaikan memakai poster ini. Jadi selalu hand in hand. Kemudian bentuk hand in hand-nya itu macam-macam. Salah satunya adalah kalau di sini tentang better tomorrow atau future. Jadi kalau kita melihat future itu sebagai mesin dan manusia itu sebagai daging. Nah, di sini sudah direpresentasikan. Ada apa sih itu? Mereka terkoneksi, dan terkoneksi dengan baik atau tidak? Baik, karena membentuk love ya. Ada satu ilustrasi. Kemudian identitas apa yang kampanye ini ingin wujudkan, yaitu dalam identitas ini mereka mewujudkan melalui video, print advertising, logo, desain dari lokasi. Ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini di situ kalau ingat tadi ada hand in hand, dan di situ semua selalu memakai tangan, tidak ada wajah, tidak ada orang, tidak ada penampakan istilahnya, hanya penampakan tangan saja. Kemudian hand in hand-nya itu mereka bersentuhan dengan warna yang berbeda, dan ciri khas representasinya juga ada. Identitasnya adalah hand in hand itu, ada yang dipakai. Kemudian ada tangan yang dipakai. Kemudian selanjutnya di sini baliho mewujudkan yang lain juga, yang tadi seperti mesin dan tangan itu juga ada. Kemudian yang kuning itu mewujudkan satu bentuk bayangan, yaitu Burj Khalifa yang sangat terkenal di Dubai. Lalu di sana ada kata yang lebih jelas, akan saya tampilkan sebentar lagi satu persatu. Nah, ini Burj Khalifa itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan bahwa mereka itu adalah pusat dari kerjasama antar manusia dan juga tentang perkembangan manusia. Nah, di situ ada ada simbol dalam bentuk kata, we build higher when we build together. Jadi kan itu tinggi sekali ya, Burj Khalifa itu. Kemudian mereka mengatakan pakai together, membangun sesuatu bersama-sama. Jadi cooperation-nya di situ, progresnya adalah higher. Kemudian dari poster yang ini juga masih memakai hands, tapi di situ ada light bulb atau bohlam lampu ya, lampu bohlam. Itu menunjukkan ide dan juga menyala, tidak mati, jadi ada brighter. Itu sebagai simbol dari ide-ide yang sangat inovatif dan juga creative thinking ya. Jadi ada 3 tangan, yang satu menyalakan, yang satu memegang, kemudian yang satunya juga menyentuh di situ. Sebentar. Nah, itu untuk bola lampu itu sebagai salah satu identitas dari kampanye ini ya. Jadi kegiatan Expo Dubai 2020 itu adalah tentang ide-ide yang sangat inovatif dan juga tentang berpikir kreatif. Kemudian ada juga satu identitas yang lain. Jadi Dubai itu kan sebenarnya padang gurun. Nah, padang gurunnya itu sangat kelihatan untuk anginnya itu juga kuat, dan di sana banyak sekali turbin-turbin yang dipakai untuk pembangkit tenaga ya. Nah, mereka juga memakai turbin ini untuk menunjukkan bahwa Expo ini juga ada kesadaran tentang lingkungan, dan juga produk-produknya itu sangat green campaign ya, sangat menunjukkan bahwa mereka itu perhatian pada lingkungan.
Nah, selain sebagai lokasi yang memang mereka punya banyak turbin yang besar sekali, mereka juga untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah energi yang ramah lingkungan. Lalu identitas yang lain ditunjukkan dalam kampanye tentang bentuknya tetap tangan ya, tadi juga tangan, bahwa tangan ini membentuk satu lingkaran yang mewujudkan atau mengidentifikasikan sebagai bumi. Jadi mereka tidak hanya satu tangan, ada banyak, mereka bersama-sama. Di sini saya tulis ada together the humanity can face, dapat menghadapi all the challenges. Dengan bersama-sama mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan dari permasalahan dunia. Kemudian live in peace, hidup dengan damai, dan juga tentang planet safe ya, tentang bagaimana tetap menjaga bahwa bumi ini tetap bisa ditinggali dengan nyaman. Kemudian ada satu lagi tentang identitas dari kampanye ini adalah ada 3 hal, yaitu bahwa mereka memakai universal symbol of hands. Jadi selain tadi gara-gara regulasi tidak bisa memakai manusia, tangan ini juga ternyata sangat mudah dan fleksibel untuk membuat suatu simbol tertentu. Yang tadi ada bayangan Burj Khalifa itu juga dengan tangan. Kemudian ada dalam bentuk bumi tadi lingkaran, dan juga di sini di dalam gambar ini dalam bentuk dots. Jadi kalau Anda lihat ada pots, kemudian ada tanah ya di bawahnya itu. Nah, itu menunjukkan juga tentang planet safe atau environmental friendly, itu juga bisa. Dan dalam bentuk tangan, kita melihat itu saja langsung, oh ini bisa seperti bunga, bisa seperti tanaman, dan itu menunjukkan energi yang positif dalam bentuk tentang green campaign itu ya. Kemudian poin kedua itu bahwa objeknya sangat bisa dikenali, bisa seperti bunga kayak gitu, kayak turbin tadi juga. Dan dari warna-warna yang berbeda ini, kalau Anda bisa melihat ini lebih jelas, saya besarkan. Di sini mungkin bisa mengidentifikasi jenis tangannya ini, orang-orangnya usianya seperti apa sih. Jadi diversity-nya di sini tidak hanya dalam bentuk warna, yaitu kalau kulit adalah ras, tapi juga dalam bentuk gender. Walaupun di sini tidak kelihatan ya cowok atau cewek, dalam bajunya kelihatannya cewek, tapi kalau yang satunya tidak pakai lengan mungkin dianggap cowok. Tapi juga bisa dilihat dari jenis kulitnya, ini ada yang usianya sudah tua, ada yang masih muda. Jadi ada 3 hal ini adalah diversity, keberagamannya, perbedaan-perbedaannya ada, tapi juga equality, mereka membentuk sama-sama equal, bisa membentuk satu kelopak bunga kalau dalam foto ini. Kemudian unity-nya adalah dari kelopak-kelopak yang ada atau dari bentuk-bentuk tangan yang ada bisa menjadi satu kesatuan yang bermakna sebagai bunga di dalam foto ini. Jadi itu adalah analisis bentuk-bentuk kampanye dari Expo Dubai 2020 oleh Nachea tadi dari Rusia. Dan itu sebagai contoh bagaimana penggunaan teori dari Circuit of Culture, terutama untuk konsep regulasi, identitas, dan juga representasi. Saya tutup dengan satu gambar ini. Mungkin ada yang tahu itu adegan di mana, yaitu adegan happy ending dari True Beauty yang baru saja habis ya. Happy ending. Terima kasih.